sesuai dengan misi dari perjuangan Wali Songo untuk mengembalikan nama-nama besar ulama kita yang untuk saat ini ada indikasi dihilangkan sejarahnya, dihilangkan nama besarnya, dan mereka berusaha untuk mengangkat nama baru. Secara tidak langsung tokoh-tokoh yang mengajari kita agama itu dihilangkan, dan banyak makam-makam yang tidak jelas. Yang makam itu sendiri menghilangkan makam-makam yang lama, yang makam lama itu aulia, ulama yang telah mengajari kita. Itu yang terjadi di beberapa daerah yang saya terjun langsung ke beberapa daerah. Itu banyak kasus seperti ini. Dan saya tanya, rata-rata makam itu muncul, tidak ada yang tahu. Rata-rata dari mimpi. Dan kalau mimpi itu kan tidak bisa dijadikan dasar gitu. Sedangkan karena gara-gara mimpi sampai dibangun, sehingga makam-makam ulama yang asli, aulia, itu diabaikan, bahkan dibuat jalan. Dan itu secara akhlak itu sangat tidak manusiawi lah. Karena ada pepatah, al-hurmatu khairu minato'ah. Hormat ngajeni uang itu luwe api tinimbang nglakoni taat. Ini ngicak-ngicaki ulama loh niki. Pemakaman ulama diinjak-injak buat jalan. Sesuai dengan misi dari perjuangan Wali Songo untuk mengembalikan nama-nama besar ulama kita yang untuk saat ini ada indikasi dihilangkan sejarahnya, dihilangkan nama besarnya, dan mereka berusaha untuk mengangkat nama baru. Secara tidak langsung tokoh-tokoh yang mengajari kita agama itu dihilangkan, dan banyak makam-makam yang tidak jelas. Yang makam itu sendiri menghilangkan makam-makam yang lama, yang makam lama itu aulia, ulama yang telah mengajari kita. Kita berkumpul di sini hanya meluruskan mana yang benar. Kita punya kewajiban untuk menjelaskan ke umat. Kalau kita itu benar-benar ingin menampakkan kepada masyarakat kalau ulama kita itu jangan sampai lah perjuangan beliau-beliau itu dihilangkan. Itu yang terjadi di beberapa daerah yang saya terjun langsung ke beberapa daerah. Itu banyak kasus seperti ini. Dan saya tanya, rata-rata makam itu muncul, tidak ada yang tahu. Rata-rata dari mimpi. Dan kalau mimpi itu kan tidak bisa dijadikan dasar gitu. Sedangkan karena gara-gara mimpi sampai dibangun, sehingga makam-makam ulama yang asli, aulia, itu diabaikan, bahkan dibuat jalan. Dan itu secara akhlak itu sangat tidak manusiawi lah. Karena ada pepatah, al-hurmatu khairu minato'ah. Hormat ngajeni uang itu luwe api tinimbang nglakoni taat. Ini ngicak-ngicaki ulama loh niki. Pemakaman ulama diinjak-injak buat jalan. Itu secara adab sudah nggak sesuai gitu loh. Orang yang ahli ngaji pasti paham gitu loh. Jangankan seperti itu, iblis saja dilaknat gara-gara nggak mau hormat gitu loh. Nah ini apalagi menginjak-injak makam aulia ulama yang telah memperjuangkan agama di daerah sini. Saya berharap dari pengurus Jawa Timur untuk meluruskan masalah ini. Dan alhamdulillah sekarang kita berkumpul, seluruh aparat, desa, segalanya elemen kumpul di sini. Dan alhamdulillah kita semuanya bisa mengondisikan dengan baik. Semoga kebelakangnya menjadi terang benderang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, kita bicara tentang penghinaan terhadap sejarah Islam Nusantara. Sejarah ulama asli, leluhur kita, para wali yang berjuang menanamkan Islam di tanah Jawa, dihapus. Khususnya yang sedang kita bicarakan ini adalah leluhur yang ada di Pasuruan, di Desa Binongan. Diganti dengan nama-nama baru yang tiba-tiba muncul, entah dari mana asal-usulnya. Dan yang lebih parah, makam ulama asli Nusantara diinjak, digusur, bahkan dijadikan sebuah jalan masuk untuk ke makam Mbak Alawi. Sementara makam yang katanya dari mimpi, makam yang katanya keturunan tertentu, justru dibangun dengan megah, diagung-agungkan, dan dipuja-puja. Sempat dibahas juga oleh podcastnya Kiai Jinul Ihya, bahwasanya makam itu makam kakeknya
Habib Umar bin Hafiz. Nah, teman-teman semuanya, ini bukan hanya pelecehan sejarah kita, Nusantara. Ini penghinaan terhadap warisan Wali Songo, terhadap darah dan keringat para ulama lokal yang membumikan Islam di Pasuruan dan seluruh Jawa Timur. Bukan Balawi. Balawi datang belakangan, setelah Wali Songo, jauh setelah Wali Songo. Mereka hadir ke tanah bumi Nusantara, dihadirkanlah Belanda. Harusnya mereka hormat dengan leluhur kita yang di Nusantara. Nah, kita lihat Pasuruan hari ini. Makam Balawi diangkat-angkat, diagung-agungkan. Sementara makam Balawi, ya, yang harusnya itu adalah makam-makam para aulia, ulama-ulama, leluhur Pasuruan zaman dahulu, dijadikan sebuah jalan untuk menuju makam Surang Habaib. Leluhur asli kita dipinggirkan, disingkirkan, dihapus jejaknya. Nah, apakah ini disebut adil? Di mana keadilan? Apakah ini disebut dengan menghormati ulama? Yang diagung-agungkan oleh ceramah-ceramah habaib, siap bela habaib, siap bela ulama. Tapi inikah perlakuannya? Ulama Nusantara disingkirkan? Tidak layak dihormati. Sedangkan mereka dengan dakwah penuh emosi berapi-api, siap bela ulama. Ini adalah sebuah kontradiksi yang mereka ucapkan di dalam sebuah dakwah ataupun ceramah. Kita tahu penghormatan lebih tinggi dari sekedar hanya pun taat. Bahwa iblis saja dilaknat karena tak mau hormat. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengabaikan makam ulama-ulama Nusantara yang menjadikannya jalan? Di mana rasa hormat itu? Ini bukan sekedar soal kuburan. Ini soal perebutan otoritas. Soal identik. Soal politik identitas. Soal siapa yang menguasai sejarah Islam Nusantara. Apakah kita rela warisan leluhur yang ada di dalam ingatan memori masyarakat Pasuruan Jawa Timur dihapus, diganti dengan klaim nasab impor dari Yaman? Apakah kita diam ketika makam leluhur yang kita agung-agungkan diinjak-injak demi proyek pengkhutusan kepada habaib, nasab Ba'alawi? Dan ini skandal besar, teman-teman. Sejarah sedang dimanipulasi. Tujuan utama POI adalah meluruskan sejarah daripada kelompok-kelompok yang ingin membelokkan, menghapus jejak ulama-ulama Nusantara yang membumikan Islam di Jawa Timur, khususnya di Pasuruan, di Desa Mirongan. Masyarakat sedang digiring opininya. Dan heran juga, kibin-kibin ini percaya dengan hal-hal seperti itu. Mana rasa hormatnya terhadap ulama-ulama yang membesarkan kita dengan agama Islam? Seakan-akan digantikan peran oleh habaib. Lupa dengan siapa yang mengajar kita ngaji, agama, sholat. Dan sekarang digantikan pengkhutusannya kepada habaib. Melupakan ulama yang aslinya, yang telah mengislamkan kita, yang telah mengajari Islam sejak kita masih kecil. Dan Nusantara sedang dikubur. Ulama-ulama asli dikubur. Dan untuk sekian kalinya, tidak hanya kasus ini saja. Banyak kasus-kasus yang lain yang menggantikan peran ulama Nusantara dengan ulama yang bernasabkan palsu. Nasab yang dikhutuskan. Makam yang berdasarkan isbat mimpi. Yang tidak bisa diverifikasi di seluruh literatur disiplin ilmu apapun. Dan mari kita bersuara, teman-teman. Ini saya tujukan kepada kibin-kibin yang masih menghormati mereka, berlebih-lebihan, mengkhutuskan mereka, sedangkan mereka menginjak-injak Nusantara kita.
menginjak-injak ulama Nusantara, membela hanya untuk apa? Mendapatkan berkah, mendapatkan syafaat yang mereka percayai. Membela habaib, mencintai habaib. Bagi siapa yang tidak mencintai habaib itu kafir. Itu yang selalu mereka gaung-gaungkan. Dan kibin-kibin ini ya, yang menggaungkan itu di seluruh jagat raya media sosial. Dan kita harus melawan penguburan sejarah ini, teman-teman. Kita harus bertanya keras-keras untuk kita. Makam leluhur Nusantara jadi jalan. Demi makam Mbak Alawi yang mereka agung-agungkan, yang mereka kultuskan. Dan di mana rasa hormatnya.